Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Ayunda Safitri dalam program Cakap-Cakap. Hampir sebulan 8 orang warga Purwakarta terlantar di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Mereka berangkat ke Kupang NTT karena dijanjikan mendapat pekerjaan. Namun setelah sampai di Kupang, pekerjaan yang dijanjikan tak kunjung ada. Sementara mereka di sana sudah kehabisan bekal. Beruntung setelah mengetahui ada warga Purwakarta yang terlantar, paguyuban warga Jawa Barat di NTT menampungnya. Senin 8 November lalu, mereka sudah kembali ke Purwakarta. Apa yang membuat mereka pergi ke sana? Bagaimana kisah dan suka duka mereka selama di sana? Telah hadir di studio 3 orang warga Purwakarta yang kemarin sempat terlantar di NTT. Ada Bapak Emad Acah. Selamat malam Pak Emad. Selamat malam. Gimana Bapak kabarnya malam ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Ya. Oke, selain Pak Emad juga ada Pak Rio Afriyawari Effendi, betul ya Pak ya? Ini saya manggilnya Bapak atau Akang aja nih? Akang aja ya, supaya lebih akrab ya Pak ya? Ya Kang ya? Oke. Dan juga yang terakhir ada Pak Edi Rustandi. Oke, selamat malam Pak Edi. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah ya. Oke. Nah, mungkin beberapa waktu lalu warga Purwakarta sempat mendapatkan kabar yang mungkin agak kurang enak didengar, yaitu ada 8 warga Purwakarta terlantar di NTT. Mungkin Bapak bisa diceritakan, tapi sebelum ke sana, banyak warga Purwakarta mungkin ingin mengetahui sosok-sosok warga yang terdampar atau terlantar di NTT itu. Ada Pak Emad. Pak Emad mungkin bisa diceritakan tentang Bapak nih. Bapak ini asli Purwakarta. Di mana Pak? Rumahnya? Di Cilegong, persisnya Kecamatan Jatiluhur, Desa Jatiluhur. Desa Jatiluhur ya. Ini Bapak pergi ke sana. Apakah memang sudah terbiasa pergi bekerja keluar kota atau memang gimana Pak? Atau karena sekarang sedang adanya COVID, mungkin Bapak jadi cari pekerjaan di luar Purwakarta atau gimana? Ya kalau memang dibilang biasa ya udah biasa juga, ya kalau dibilang COVID ya memang juga begitu sekarang. Dampak COVID berarti ya Bapak ya? Juga Bu, istilahnya gitu. Oke. Kita lagi susah, mungkin pas kebetulan ya ada tawaran yang seperti itu ya kita terima. Melalui by phone, mulut ke mulut, istilahnya dengan gaji yang menggiurkan itu mungkin kita bisa berangkat ke situ. Memang yang Bapak alami gitu ya, salah satu dampak COVID ini, apa Bapak sudah cari pekerjaan di Purwakarta dulu sebelum ke sana? Memang sudah cari, ya, cuman ya sana sininya sama, susahnya gitu kan, dengan ya walaupun ada dengan nilai gaji yang tidak sesuai. Gitu, itu. Ya masa di daerah Purwakarta masih ada gaji 85 sampai 100 lah istilahnya gitu kan. Itu kan tidak etis gitu. Seperti kota industri gitu. Jadi itu yang mengakibatkan Bapak pergi cari peluang ke kota lain. Betul. Gitu ya, sampai jauh ke NTT Pak ya. Betul. Selain Pak Emad ada Kang Rio. Kang kayaknya masih muda nih, tapi langsung ke NTT itu gimana Kang ceritanya? Saya diajak sama kakek saya. Diajak sama kakek. Kakek asli Purwakarta? Ya asli Purwakarta, cuman dia pindah ke Karawang. Karena istrinya kan orang sana. Orang sana. Iya. Emang ini Kang Rio baru mulai berkarir atau gimana nih Kang? Atau memang karena dampak COVID juga jadi lepas dari pekerjaan di Purwakarta larinya ke NTT atau gimana? Ya karena lagi yang mulai. Baru keluar sekolah atau gimana? Udah setahun sih keluar. Udah setahun. Baik. Nah, ada yang terakhir Kang Edi, Pak Edi, aduh jadi Akang juga ya. Pak Edi. Pak Edi asli Purwakarta juga. Asli Purwakarta. Di mana Pak? Daerahnya? Desa Jatiluhur. Jatiluhur berarti sama ya sama Pak Emad ya. Itu barengan Pak Emad janjian ke sana atau gimana Pak? Iya kebetulan waktu itu saya informasi dari Pak Emad. Dapat informasinya dari Pak Emad. Gitu. Terus sebenarnya saya juga lagi kerja. Lagi kerja. Iya, dapat tawaran itu lagi kerja di proyek di Jatiluhur. Nah, di proyek Jatiluhur yang disebut tadi gajinya minim, terus ada tawaran gajinya lebih dari itu dan menggiurkan. Ya. Itu saya ikut. Gitu. Kenapa enggak ya? Jadi ikut pikirannya. Kalau boleh tahu ini Pak Emad nih ayah dari berapa anak Pak? 3 anak. 3 anak. Ya. Sudah berusia berapa? Yang satu udah menikah dan punya anak 2. Yang 2
baru tamat sekolah. Bertamat sekolah ya. Yang satu ini baru kelas 6 SD. Kelas 6 SD yang paling Iya, kecil yang ya. paling kecil. Iya, oke. Kalau misalkan Kang Rio pasti belum ya. Belum. Lanjutnya ke Pak Edi aja nih. Kalau Pak Edi gimana, Pak? Saya punya 2 anak. 2 anak. Iya. Masih kecil gimana? Masih kecil, yang pertama itu kelas 5 SD, Mm-mm. yang kedua kelas 1 SD. Kelas 1 SD masih pada kecil-kecil Masih ya, Pak ya? kecil, iya. Iya. Nah, mungkin gini, dari banyaknya berita-berita yang viral belakangan ini di Purwakarta nih, Pak. Boleh mungkin salah satu mungkin dari Pak Emad dulu ya diceritakan, ini gimana sih awalnya sehingga pergi ke NTT? Kalau tadi kan dikasih tahu ada teman yang ngasih tahu. Iya. Mungkin warga Purwakarta pengen tahu nih, Pak, jelasnya tuh gimana sih bisa sampai ke sana? Ya, kita awalnya melalui telepon kan. Telepon mulut ke mulut. Pak, ini ada pekerjaan untuk ke daerah, tadinya sih ke Pontianak. Ke Pontianak. Pontianak, cuman Pontianak udah tutup katanya, udah banyak. Oh, gitu. Dialihkan ke Kupang dengan catatan ininya fasilitasnya sama gitu kan, jadinya nggak beda. Ya udah, terima aja gitu. Mohon maaf, Pak, itu siapa yang kasih taunya, teman atau gimana? Temen. Teman ya. Iya. Yang biasa pergi keluar juga. Dia nggak pergi sebenarnya, dia tuh nggak pergi, dia cuman ya seperti penyuplai aja lah. Penyuplai ya. Tenaga, ya. Dia itu nggak ikut sana, dia udah ini mungkin dia penyuplai nyari tenaga. Nah, dia baru ngasih tahu saya, "Ma, ada ini." Kata saya, "Oke lah, saya terima," gitu kan. Nah, baru saya ngasih tahu teman saya dulu, Asan Ya? ngasih tahu Pak Edi gitu. Pak Edi ini diajak Pak Asan gitu. Tadinya itu begitu. Jadi ya udah, Pak Asan ngajak sama Pak Tamrin juga gitu. Saling ajak ya? Iya, saling ajak gitu. Makanya mulut ke mulut semua. Mulut ke mulut ya. Iya, dengan catatan yang nggak tahu untuk PT atau CP atau dengan sejenis lah, nggak tahu gitu kan. Nggak ada yang tahu gitu. Ya mungkin kesalahan kami juga tidak ada hitam di atas putihnya itu. Iya. Nah, itulah yang menjadi kejadian seperti ininya itu. Tapi kan Pak Emad memang beritanya itu pernah juga bekerja keluar kota. Apa prosesnya sama dulu? Sering, mungkin sama prosesnya sama. itu. Sama ya, dari mulut ke mulut juga. Betul, gitu. Sama, tidak ada hitam di atas putih juga. Nggak ada. Cuman kebetulan baru sekarang. Baru sekarang kejadian ini Baru ya, sekarang. mungkin ya nggak tahu lah jadi keadaannya begini gitu. Ya kalau memang ya pekerjaannya masih benar ada gitu kan, dia juga nggak mungkin mengirim kita untuk ke sana pakai ongkos pribadi dia gitu kan, istilahnya gitu kan. Tapi ya udah datang ke sana, kita itu nggak ada kesepakatan dari uang makan, ya pekerjaannya yang belum siap, itu gitu. Gitu. Jadi nggak ada informasi kalau misalkan nanti kalau kerja di sana gajinya sekian nih. Ada nggak kira-kira? Ada. Pertama kita ditawarin gaji 250. Per hari? Per harinya diambil uang makan 50, jadi bersihnya 200. 200. Dikasih makan 2 kali, ngopi 2 kali katanya. Gitu kan. Ternyata dikasih makan di sana itu 2 kali itu cuma 15.000. Sama Pak Edi juga ngerasain, Kang Rio juga sama. semuanya. Sama. 15.000 berarti 2 kali cuma 30. Iya. Dengan ngopinya itu nggak ada. Makanya saya tanyain, itu kok udah berjanji di sana dan ngopi ada. Oh, di sini baru mau diusahain katanya gitu. Nah, itulah sepakatnya di situ. Udah nggak ada masalah uang makan, terus saya tanyain yang 20.000-nya kemana gitu kan. Itu karena udah hak kami gitu kan. Kami harus nanyain gitu. Tapi nggak ada jawaban. Nggak ada jawaban sampai sana ya? Iya. Oke, pada saat di sana nih saya ingin tanya ke Kang Rio. Sebelum berangkat ke sana kan Kang Rio juga diajak sama kakek ya. Nah, apakah itu kan perjalanan dari Purwakarta sampai dengan ke NTT itu jauh, lumayan sangat jauh ya. Itu pakai apa kendaraannya? Kendaraannya pakai Pesawat ya. Pesawat Dibiayai udara lah, ya. atau gimana? Atau pakai uang sendiri ya? sama dibiayai. Dibiayain ya. Semuanya berarti dibiayain ya, Pak. Berarti yang diakomodasi atau dibiayain hanya pada saat berangkat saja. Betul. Ya sebenarnya kita di sana juga dikasih makan, pertamanya kita kan singgah gitu kan. Di rumah pertama itu, kemudian kita juga nanti dikirim lagi ke pulau-pulau gitu. Ke pulau-pulau? Ya, jadi bukan di tempat itu. Kita pertama datang ke kota Liliba. Liliba? Ya, Liliba di situ. Nanti kita dikirim lagi ke pulau. Ada Raijua, Rote. Itu dengan perjalanan 8 jam lagi ke pulau-pulau, naik kapal laut lagi. Naik kapal laut dengan segitu jauhnya, nanti kita ditempatin di pulau dengan catatan satu tim. Kita berangkat 27 tadinya kan, dengan catatan dibagi 5. Satu timnya cuma 5 orang tadinya, untuk yang ke pulau. Itu dengan
pekerjaan manual. Manual. Penggalian, kan kita bikin pondasi sutet itunya, Iya. strukturnya gitu. Dengan penggalian manual, dengan lebar itu ada nggak sama, ada yang 7 meter persegi, kedalaman 1,5 meter gitu. Nah itu dengan catatan bisa selesai katanya 14 hari. Kata saya kan bilang itu tidak mungkin, impossible lah gitu ya, dengan 5 orang tenaga itu intinya gitu kan. Dan kan di situ 5 tenaga itu tenaga ahlinya cuma 3. Tenaga ahlinya cuma Ya, 3. cuma 3. Sedangkan helpernya keneknya itu 2. Dari 3 ini, tenaga ahli yang 3 ini, kita itu harus segala bisa. Kita harus multifungsi di situ. Yang satu ini bisa harus ini, sedangkan harus orang juga gitu, jadi ketua rombongan, jadi kepala rombongannya gitu kan. Nah itulah. Jadi ya kita tadinya minta 7 atau 9 orang kan, untuk penggalian selebar itu dan sedalam itu juga. Tapi nggak ada, tetap dia juga minta pertamanya itu. Nah udah kesini karena pekerjaan juga belum siap, material belum ada, kita juga dikirim belum, diubah lagi, kita dialihkan ke tempat yang udah ada orangnya tadinya, yang udah pada pulang sebagian. Jadi di situ tinggal di tempat ada 1 orang, ada yang 2, jadi dikirim kita juga nanti di situ tuh 4 orang. Seperti saya ini untuk dikirim ke Halme. Di situ udah ada katanya 1 orang, jadi nambahin gitu, jadi tetap 5 kita itu satu tim. Terus ke Nepokoko tetap, cuman ada 2 katanya, nama 3, kalau ada 3 nama 2 gitu. Jadi kita digabungin sama orang yang udah ada di sana. Gitu. Jadi kita nggak satu tim, orang berangkat ini nggak nyampur gitu jadinya kalau begitu gitu. Dipecah-pecah ya Pak ya? Dipecah-pecah ini. Tapi tetap sampai beberapa hari di sana tetap nggak ada kesepakatan juga. Nggak ada kesepakatan? Nggak ada, tetap nggak merasa uang makan. Sampai udah 8 hari, 9 hari kami minta dibayar untuk per harinya gitu dihitung kan. Kalau gaji 200 saya tidak minta utuh, minta 100 lah intinya gitu. Walaupun setengahnya karena kami juga merasa di sana belum bekerja gitu kan. Tapi nggak dibayar juga, kami itu nggak mau intinya, karena yang di rumah mungkin udah menunggu hasil pekerjaan kami di sana gitu. Mau nggak mau harus berpikiran ke sana ya Pak ya. Jadinya itu. Karena pergi juga untuk keluarga. Betul, itu yang menantikan kan itu. Jadi nggak ada, minta itu nggak ada. Sampai nggak sepakat, udah nggak ada ini, nggak ada respon lagi, ya saya terpaksa memutuskan minta pulang. Minta pulang itu dengan catatan saya juga keluar sendiri gitu kan, nggak mungkin dia juga ngongkosin lagi gitu kan. Udah, saya sekarang udah nggak ada kesepakatan, saya minta keluar dari sini. Kebetulan waktu itu juga ada kawan di sana nawarin bekerja untuk ke pulau lagi. Oh iya, pergi lagi ke berarti Alor ya. itu. Ke Alor. Ya 16 ini pertamanya minta 5 gitu, 6, 7 sampai 7 orang gitu minta yang di sana itu, lain orang gitu. Ternyata minta 7, saya kasihan, kata ini ada 16 orang gitu kan, merasa kasihan, saya berangkat sama-sama, kenapa nggak dibawa semua gitu. Nah, itu. Maka telepon sepakat 16 orang, berangkatlah kami ke Pelabuhan Bolok. Udah di Pelabuhan Bolok sana, ada telepon lagi, katanya Pak cuma 5 tetap. Aduh gimana, sedangkan orang udah ada 16 orang. Iya, udah banyak udah dibawa semua sama saya ke sini, sedangkan minta 5. Saya putuskan jangan, karena yang pekerjaan itu katanya material juga belum siap lagi. Sama ya, belum siap 2 minggu atau 3 minggu katanya baru datang. Ya udah saya putuskan kembali lagi dengan jalan kaki sejauh mungkin 10 kiloan. Ya Allah. Dari pelabuhan sampai ke Lantamal Angkatan Laut di sana gitu. Itu ada kejadian nggak Pak? Karena kan perjalanan itu kan nggak apa ya, nggak dekat gitu, apalagi untuk berjalan kaki. Apalagi Bapak juga kan bareng teman-temannya, ada 16 ya, ada berapa? Ada 16 orang. Ada kejadian nggak Pak di sana? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillahnya ya. Orang-orang NTT itu sebenarnya baik-baik. Baik-baik. Apa yang Bapak rasain di sana selama di NTT, apalagi bersosialisasi dengan orang NTT-nya langsung? Orang NTT itu jiwa sosialnya tinggi. Jiwa sosialnya tinggi, terus kita lewat nyapa, nawarin minum. Kalau kita orang Jawa, kalau sama orang Jawa mereka baik. Oke. Itu selama kan Bapak juga nggak digaji ya di sana ya. Itu biaya hidupnya gimana sih Pak? Nah, biaya apalagi hidup, kan jalan jauh, kemana-mana biaya hidup jauh. kami di sana ditanggung sama Paguyuban Jawa Barat yang namanya Mangle. Mangle. Ya, ketemu di situ. Pertamanya saya nggak ketemu Paguyuban dulu. Awalnya gimana itu bisa ketemu? Awalnya saya ketemu sama seorang angkatan laut, anggota angkatan laut.
Pak Yobi namanya. Pak Yobi. Pak Yobi, dia bawa mobil pakai truk, nanya mau kemana. Nah, tapi dia nanya gitu langsung suruh naik dulu. Saya udah naik dulu. Oke. Saya naik dari depan. Nah, dia nanya mau kemana, kata saya mau cari bantuan, Pak. Cari bantuan. Emang kenapa? Saya udah kehabisan uang di sini, saya punya pekerjaan. Emang mau kemana? Mau ke kantor polisi, atau ke kelurahan. Oke, oke, baik Pak Ahmad, ditahan dulu. Siap. Ada yang mau lewat setelah satu ini. Baik pemirsa, terima kasih. Kita akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita lanjutkan. Pak Ahmad tadi menyambungkan cerita saat Bapak bertemu dengan TNI. Setelah itu Bapak langsung dibantu oleh Paguyuban Jawa Barat atau gimana Pak? Ya, sebelum dibantu Paguyuban, kami diistirahatkan dulu di kantor Lantama, kantor TNI itu. Lantama kita dapat 2 hari, 3 hari ya, sampai 3 hari di situ baru dari TNI itu menghubungi orang Paguyuban. Iya. Orang Paguyuban ditelepon katanya ada orang Jawa Barat yang terdampar di Kupang sebanyak 16 orang gitu. Oke. Nah, dari situ kan saya juga mendengar kabar bahwa Bapak selama di NTT ada hampir sebulan ya? Semuanya hampir sebulan. Nah, 20 hari tepatnya. berapa hari Pak? Tepatnya 20 hari selama di sana. Nah, selama di sana itu kan 20 hari, apakah pembiayaan untuk makan, untuk perjalanan kemanapun Bapak ataupun akan pergi, itu siapa yang biayai? Di sana yang membiayai kita, alhamdulillah di sana banyak yang membantu bersama Paguyuban Sunda yang dari Mangle itu fasilitas makan segala macam itu udah ditanggung sama Paguyuban. Selama 20 hari Selama 20 hari itu kita kasih beras, kasih mie instan, kasih telur juga, dan dikasih peralatan untuk masak. Peralatan untuk masak ya. Semuanya itu udah ditanggung di Paguyuban. Nah, selama 20 hari itu nih Pak, apa kegiatan yang mungkin Pak Ahmad dan juga kawan-kawan lakukan selama di sana? Ya, kita dilakukan yang sehari-hari di sana ya kita cuman diam aja gitu, Menunggu. cuman jalan sana sini. Kita kan bebas di sana. Kita bukannya di karantina, kita nggak ada karantina, nggak ada penyekatan di sana gitu kan. Kami bebas mau jalan kemanapun, yang penting jangan bergerombol gitu kan. Kita ya 1-2 orang nggak apa-apa main. Itu dianjurkan bahkan sama Paguyuban, Pak main di sana ada taman gitu ya. Itu gitu. Di sana nggak ada dipersulit kita ya. Enggak ya? Justru kita malah jadi banyak saudara di sana. Banyak saudara Iya. selama di sana ya. Oke. Terus mungkin yang paling menarik nih, ceritanya gimana sih Pak dari selama 20 hari Bapak di sana, terus tiba-tiba alhamdulillahnya Bapak bisa pulang selamat sampai ke Purwakarta lagi dibantu oleh para relawan tuh, gimana ceritanya Pak? Alhamdulillah kita pertama dapat bantuan itu, pertama kita teleponan sama Pak Magdi yang dari Cikampek, menghubungi adiknya yang ada di Bawean, Gresik, Pak Bayu namanya. Pak Bayu itu bantu, terus teleponan sama Pak Magdi. Pak Bayu baru mungkin ingat dibilangin ada orang Purwakarta juga di sana. Dia langsung menghubungkan saya sama Pak Ustadz, Ustadz Asep di sana. Nah ini katanya perwakilan Purwakarta mana? Ini untuk ngomong sama Pak Ustadz. Nah saya bilangin, alhamdulillah di situ kan Pak Ustadz, saya orang Purwakarta yang terdampar di Kupang sebanyak 8 orang ini minta bantuan untuk dipulangin. Karena saya udah ngomong ke sana sini minta bantuan, nggak ada yang merespon. Mohon maaf, ini Bapak sudah ngomong ke sana ke sini, ke siapa aja Bapak Ya ngomongnya? waktu itu kita udah ke Dinsos. Ada yang bukan saya langsung, sebenarnya saya minta bantuan keluarga dari sini, ada yang ngomong ke Dinsos. Waktu itu Dinsos belum meresponnya. Oke. Nah, itu. Belum ya? Ya belum. Emang Pak Rektor udah, cuma udah datang ke desa Cilegon juga. Berhubung kami udah lama di sana, ini melalui birokrat lagi makin susah gitu, makin jalurnya panjang gitu. Makanya ya kebetulan teman kami menghubungi Pak Bayu menghubungi Pak Ustadz, ya dapat responnya di situlah langsung. Pak Ustadz menghubungi mungkin Basnas, nggak tahu juga itu. Nah itu waktu itu hari Senin, Selasa langsung direspon sama Pak Komara yang ada di Purwakarta. Pak Komara itu siapa Pak? Mungkin dari rekan-rekan Basnas juga, saya juga nggak kenal kan tadinya, yaitu Pak Komara lah yang merespon kami dan yang membantu kami. Bahkan dia bilang, Pak Ahmad, saya mau ke Disnaker katanya suruh ambu. Ya oke lah Pak.
Nah, waktu itu memang saya juga udah capek lah melalui hubungan dinsos atau apa gitu kan, bantuan-bantuan dari sana, makanya saya nggak mau gitu kan. Nah, kebetulan waktu itu Pak Komara juga langsung saya dihubungkan sama Disnaker, saya tahu Bu Lina atau siapa, saya juga nggak tahu, Pak Kom yang bilang itu. Nah, itu langsung Bu Lina juga yang dari Dinsos itu langsung hubungin saya. Cuman dari mana? ya, Disnaker. Disnaker. Ya, Disnaker itu yang hubungi saya, makanya saya ngomong dulu pertama, saya langsung tutup. Maaf Bu, kalau saya juga mengucapkan terima kasih atas bantuan Ibu, atas instansi Ibu Disnaker ini, kata saya. Tapi kalau saya melalui birokrat lagi, saya nggak mau. Saya langsung tutup, langsung diambil alih sama Pak Komara lagi. Nah, itu saya udah jenuh, saya sampai udah putus asa lah waktu itu kan, udah ngomong. Karena memang sudah lama juga. Udah lama di sana, pikirkan keluarga juga, pikirkan pasti. saya juga di sana dan teman-teman gitu kan. Nah itu waktu itu terus melalui birokrat lagi, nanti jalurnya semakin panjang sana sini, walaupun memang itu kan peraturannya harus begitu, tapi saya udah jenuh, udah lama di sana, ya nggak bisa. Maka waktu itu Pak Kom, Pak Ahmad, tapi jangan putus sama saya. Hari ini kontekan kita, saya juga mau ini respon Disnakernya gimana nantinya, kata Pak Kom, Pak Komara gitu kan. Ya udah Pak, saya tunggu. Cuman kalau melalui Disnaker lagi, saya juga merasa kasihan sama Pak Komara, saya juga udah jenuh, udah capek. Lebih baik jangan Pak, saya putus aja lah sama Bapak juga gitu kan tadinya. Tapi Pak Komara ya maksa saya, mungkin udah merasa kasihan juga sama saya, merasa iba. Ya udah, Bapak kontakkan aja sama saya hari ini, jangan putus. Oh kata saya, siap Pak, kalau begitu tunggu saya, kata Pak Komara. Nah saya tunggu, siang udah ada respon, dia menghubungi saya lagi. Pak Ahmad, bisa, udah ada tiket untuk kepulangan, udah diurus sama Basnas. Ya kata saya, ya saya sujud syukur di sana semuanya, alhamdulillah. Kita udah ada kepastian untuk pulang waktu itu. Makanya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih sama dari Basnas, mungkin Pak Ketuanya, Pak Safarudin, Pak Ustadz Asepnya, sama Pak Komara yang membantu saya pertama itu. Atas bantuannya, itu yang tidak bisa dihitung dengan kata-kata lah itu, bantuannya itu. Sampai kami bisa ketemu lagi, bisa pulang, ketemu keluarga di rumah gitu. Sampai sekarang ini. Jadi total Pak proses 20 hari itu udah sama pulang atau belum? Sama pulang. Sudah sama hari pulang. Berarti terakhir di sana kira-kira berapa hari di NTT itu? 19 hari, karena 1 hari proses pulangnya. Betul. Itu apa namanya? Kalau proses pulangnya emang udah 3 hari, cuman di sana masih nunggu-nunggu Dinsos sana ingin memberangkatkan, ingin memulangkan sama orang Cikampek itu tadinya supaya bareng gitu. Biar bareng ya. Tetap nggak ada respon dari Kabupaten Karawangnya pun nggak ada respon. Masih tetap mau diurusin, malah bilang minta KTP lagi, sedangkan yang keluar KTP saya udah banyak dipoto. Gitu. Dan Pak Ustadz Asep aja minta sama orang Karawang, Pak Magdi, KTP sampai ditolak. Buat apa KTP lagi, karena udah pusing. Jadi KTP terus gitu, makanya sampai ditolak juga gitu. Karena memang yang proses yang panjang dan keinginan ingin cepat pulang ya Pak ya. Ya juga saya kalau nggak ada bantuan mungkin Basnas nggak ada lah. Ya makanya saya acungan jempol, salut sama rombongan Basnas yang udah membantu, langsung merespon, minta yang saya minta, langsung dapat tiket untuk pulang juga. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dari kawan-kawan kami juga begitu, dan dari keluarga juga begitu. Minta ininya udah direspon sama Basnas, sampai pulang, sampai ketemu keluarga lagi. Sampai dijemput di bandaranya. Sampai kasih makannya semua Basnas, gak ada yang lain. Murni itu dari Basnas. Walaupun nanti ada dari politisi atau mungkin dari politik yang kata begini begitu, saya tidak ada itu. Tidak ada, maksudnya gimana Pak? Basnas. Tidak ada. Murni ya tidak ada bantuan, tidak ada apa-apa, tidak ada, mungkin nantinya ada dibilanglah pahlawan kesiangan lah intinya gitu aja. Kalau kata ininya gitu kan. Ini murni dari Basnas bantuan ini. Asli tidak ada yang lain. Ya nggak tahu kalau yang lain-lainnya nggak tahu gitu kan. Tapi pertamanya saya intinya minta bantuan sama Pak Asep, Pak Ustadz Asep lah gitu, dan terus direspon dan sampai bisa pulang. Makanya nggak tahu lah untuk yang lain nggak ada gitu. Dari selama proses kepulangan ini benar-benar tidak ada campur tangan dari PMK Purwakarta Pak?
Ya mungkin saya nggak tahu Saya sampai nggak di tahu. situ nggak ada sih, aslinya saya dari Basnas aja pertama saya menghubungi Pak Ustadz Asep aja gitu intinya. Ya walaupun ada bantuan saya tidak tahu gitu ya, pokoknya Basnas lah yang membantu saya gitu. Pertama saya menghubungi dan bisa langsung direspon, bisa pulang gitu. Intinya pertama dan penjemputan apa segala macam itu dari Basnas. Sampai pakai mobil Basnas juga. Sampai pakai mobil Basnas Betul, juga ya. gitu, nggak ada yang lain ya. Tapi ketika Bapak sudah sampai di Purwakarta, ada perhatian khusus dari Dinsos, Disnaker atau Pemkab Purwakarta? Belum ada. Sih kalau Belum itu ada. Konfirmasi apapun ke Bapak? konfirmasi ya belum ada. Cuma waktu malam aja kali ya. Gimana itu Pak ceritanya? Jadi waktu tim dari Basnas mau mengantar kita pulang ke rumah masing-masing itu, kita ada telepon dari pihak Dinsos. Apa? Itu kita nggak tahu nomor Suruh dari kembali. siapa. Tahu-tahu udah bisa nelpon ke kawan saya yang namanya Hasan itu. Nah, bingung ini nomor siapa gitu. Udah terima aja. Terima, ini katanya dari Dinsos. Dan tahu dari mana nomor Tahu dari telepon. mana nggak jemputin. Sedangkan selama ini yang koordinasi dari Kupang sama semuanya saya gitu. Pak Emat yang Semua koordinasi semua sama saya. Oke. Ya, waktu itu saya juga kaget. Ini kok dapat nomor ini teman saya ini dari siapa gitu. Nah, waktu itu kan suruh kembali lagi. Kami ini udah diantar sama supirnya Pak Umar, Pak dari Basnas gitu kan, sampai Ciganea, depan rumah makan Ciganea, udah nyampe situ, telepon lagi suruh kembali. Pak Umar ya bingung dia juga, karena udah ada kesepakatan sama Pak Ketua juga, suruh diantarin masing-masing ke rumahnya. Bahkan anggota Basnas tidak tahu bahwa kami dibelokin lagi gitu kan. Dibelokin kemana Ya, Pak? ke Dinsos, Ke nggak tahu Dinsos. itu semuanya, disangkanya langsung pulang masing-masing ke rumah diantarin. Tapi kenyataannya enggak, waktu itu Dinsos nelpon suruh kembali, itu dengan kata kembali katanya pokoknya, sampai dikasih sama Pak Umar sopir Basnas, bilang pokoknya kembali. Pak Umar nggak bisa memutuskan, kembali dulu sama Pak Ketua Pak Safarudin ke rumahnya, dan Pak Safarudin dikembali lagi kepada kami. Ya kami pun bingung. Ya. Itu gimana ininya kita Ibu si mau nolak, Mahakam lah, intinya. mau nolak gimana, kita melawan pemerintahan juga, mau nggak nolak gimana. Sedangkan kita udah dapat kebaikan dari Basnas, sedangkan ini Dinsos malah memanggil kami gitu untuk belok ke situ gitu. Itu dibelokin oleh Dinsos, maksudnya menghampiri Dinsos untuk apa Pak? Ya kita untuk tanya jawab lagi di Tanya situ seperti jawab. begini lah intinya. Tahu-taunya saya juga kaget, kok bisa dapat nomor telepon teman saya dari siapa? Tahu-taunya di Dinsos udah ada yang menjemput, Keluarga. seperti Rio dijemput sama ibunya. Oh iya. Terus- Itu dijemput pada saat Pada saat pulang di Pas- Dinsos. pas di Dinsos, udah oke. nunggu di situ, makanya loh. berarti yang mengabari ibunya Rio, Kang Rio? Dari? Mungkin dari Dinsos, Dari saya juga nggak tahu, Dinsosnya. karena saya pulang nggak ada, Kita nggak ada omong-omongan ke siapapun. pulang, Nggak ada. Nggak ada. Ke keluarga nggak ada? Nggak ada. Jadi intinya gini, kita mau cari ngadain kejutan lah istilahnya. Oh iya. Takutnya gini. Ya, itu banyak politisi, kata Pak. Pak Mat tadi kan ada pahlawan kesiangan ya. Jadi kita menghargai lembaga ya Dinsos, bukan Dinsos, Basnas yang sudah mengusahakan kita untuk kepulangan. Ya kita nggak mau lah mengecewakan Ketua Basnas Pak Safarudin, terus Pak Komara, terus jajarannya yang telah membantu kami. Jadi takutnya jadi ada dari politisi dari mana-mana gitu. Dikhawatirkan ya. Ya, Nah, itu. kami menjaga itu. Yang sudah menolong kami, terus tahu-tahu ada bermunculan gitu kan. Pahlawan kesiangan lah istilahnya. Secara kasar ya gitu kan. Kami tidak mau seperti itu. Nggak tahu keluarganya Rio ada di Dinsos, kami nggak tahu. Terus Asal. lurahnya Desa Cilegong juga ada di situ. Sudah berkumpul semuanya ya? Ketua Karangga Seakan-akan sudah Taruna tahu. ada di situ. Yang nggak ada itu
cuman desa dari kami. desa kami aja, desa Jatiluhur. Jatiluhur Kenapa? bersama. Apa nggak dihubungi atau gimana? Emang sengaja Emang saya nggak menghubunginya gitu. kita udah emang sepakat sepakat ya. nggak Nggak Jangan menghubungi, ada. sebenarnya kita semua nggak ada yang menghubungi. Ya nggak tahu, mungkin dari pihak ini atau dari kakeknya yang di sana, nggak tahu juga. Iya. Semuanya pihak kami nggak ada yang menghubungi bahwa kami mau pulang. Ini udah kesepakatan semuanya gitu kan. Dari Basnas kita juga gitu. Makanya nggak tahu udah pada ngumpul di Dinsos gitu. Oke. Makanya ya makanya kaget. Dapat nomor teman saya aja dari mana gitu. Tahu-tahunya udah ada RT Ibu Jati Mekar di sana gitu, di Dinsos. Di Dinsos itu Yang ya. menjemput saudara Hasan gitu. Oke, melihat kejadian ini mungkin saya ingin tanyakan ke Kang Rio, melihat kejadian dan apa yang dialami oleh Akang ya, apalagi Akang juga masih muda, apa sih harapan Akang untuk Pemkab? Untuk pemerintah Kabupaten Purwakarta, untuk Dinsos, untuk apa namanya, pemerintah di Kabupaten Purwakarta sendiri gitu. Ya semoga saya bisa diberi pekerjaan di daerah. Harapannya itu. Harapannya itu ya, lebih ke Ya, situ mungkin ya. harapannya saudara Rio ini saya bantulah sedikit ya. Mungkin dia bisa dikasih pekerjaan yang layak atau bisa dimasukin ke setiap pabrik atau apa. Sedangkan di kota Purwakarta itu banyak, tapi kenapa yang pribuminya nggak bisa masuk? Oke. Sedangkan yang dari luar kota Purwakarta banyak. Banyak Itu ya? yang Oke, bisa oke bekerja. baik. Ditahan dulu Pak Emad. Baik, pemirsa setelah ini akan ada Pak Ketua Basnas Haji Saparudin dan juga relawan Asep Saifuddin. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita lanjutkan. Kini telah hadir pula di studio ada Bapak Haji Saparudin, Ketua Basnas Purwakarta. Betul Pak? Iya. Selamat malam Pak. Bagaimana Bapak kabarnya malam ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Oke. Selain Pak Saparudin juga ada Pak Ustadz Asep Saifuddin, salah satu relawan dari kejadian yang menimpa Pak Emad dan kawan-kawan. Betul ya Pak ya? Selamat malam Pak Ustadz. Izin buka. Boleh buka. Iya. Gimana Pak kabarnya malam ini, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Oke. Mungkin saya ingin tanyakan ke Pak Saparudin terlebih dahulu. Bapak tadi mendengar cerita atau mendengar banyak cerita tentang Pak Emad dan kawan-kawan ya Pak ya. Nah, mendengar cerita tersebut Pak, apa sih tanggapan Bapak atas kejadian yang menimpa Pak Emad dan kawan-kawan ini? Iya, pas mendengar kabar seperti itu ya, saya tentunya empati ya. Karena memang kerjaan Basnas itu ya hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan sosial seperti itu. Jadi pertama kali dengar saya langsung simpati dan empati. Simpati dan empati. Oke, baik. Mungkin pertanyaan yang sama juga untuk Pak Ustadz. Bapak gimana Pak tanggapan Bapak atas kejadian ini? Yang jelas saya sangat menyayangkan sekali sebetulnya hal ini bisa terjadi di Purwakarta. Karena awalnya saya mendengar orang Purwakarta ada yang terlantar gitu. Tolong Pak Ustadz, ada warga Purwakarta yang terlantar gitu. Ya, itu saya sangat menyayangkan sekali hal ini bisa terjadi di Purwakarta yang dengan jargonnya Purwakarta istimewa. Betul ya. Oke, baik. Nah, lagi ke Pak Saparudin. Bapak dari Basnas ini mulai mendengar ada warga Purwakarta yang terlantar di NTT kapan Pak? Ceritanya gimana sih Pak? Iya, pertama kali saya kedatangan sama sahabat Kang Komara ya. Bercerita bahwa ini ada orang yang terlantar, orang Purwakarta, ada yang tadi adalah 16 orang, 8-nya adalah dari Cikampek gitu, yang 8-nya dari Purwakarta. Terus sudah menghubungi stakeholder ya, sudah menghubungi pihak Pemda dan lain sebagainya. Terus karena memang ini udah keadaannya hampir depresi gitu. Karena memang sudah lama ya Pak ya ada di sana, ingin cepat pulang. Nah, akhirnya ya udah ayo kita bismillah gitu, karena memang Basnas juga memang konsentrasi ke hal-hal seperti itu. Memang Basnas sendiri konsentrasinya ke hal-hal seperti apa aja sih Pak? Mungkin banyak juga yang belum tahu tentang Basnas.
Ya, Basnas itu kan orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat, untuk mengumpulkan zakat daripada dari orang-orang yang kaya ya, orang-orang yang kaya di Purwakarta. Lalu ada dari UPZ, Unit Pengumpul Zakat Dinas Instansi di Kabupaten Purwakarta gitu kan. Lalu nanti disalurkan uang zakat itu ke 8 asnaf. Salah satunya adalah misalnya orang yang ada 8 asnaf, ada fakir, miskin, ada rikob di sana, mungkin ini juga termasuk rikob karena orang yang terlantar di sana, atau ibnu sabil bisa aja masuk ke ibnu sabil bisa, seperti orang yang dalam perjalanan. Orang yang dalam perjalanan. Maka memang tatkala diberitahu oleh Kang Kom ya, lalu ya udah ayo gitu. Tetapi memang saya tidak langsung mengiyakan, karena memang saya juga sebelum mengatakan ayo di-tackle tuh Basnas gitu, saya koordinasi dengan pihak terkait. Pihak terkait itu adalah ada teman juga dari Kesra, ada teman juga saya menghubungi sekretaris Sekdis ya, Sekdis Dinas Ketenagakerjaan. Saya datangin, ini ada begini dan lain sebagainya. Lalu setelah itu ke Dinas Sosial, akhirnya sepakat tuh dibantu ke Basnas ya. Jadi karena memang Basnas itu dibentuk memang untuk kolaborasi dengan pemerintah, karena Basnas diangkat, diberhentikan, di SK-kan oleh pemerintah daerah. Lalu kerjaannya itu adalah sama persis seperti Dinas Sosial, Kesra dan lain sebagainya. Maka memang Basnas itu secara Undang-Undang 23 2011, lalu Perbasnas nomor 119 itu adalah memang lembaga pemerintah non struktural bahasanya. Jadi kita kenapa dikatakan lembaga pemerintah, karena memang dibentuk oleh pemerintah gitu. Kenapa dikatakan non struktural, karena memang kita tidak terikat kedinasan, ASN nggak terikat. Kita konsen membantu pemerintah dalam hal-hal yang ada mungkin nanti yang tidak terkemot, tidak istilahnya, mari kita bantu. Jadi kolaborasi program pemerintah dengan Basnas. Tadi kan katanya Basnas itu adalah membantu pemerintah ya Pak ya. Nah, terkait dengan apa yang dialami oleh Pak Emad, tadi kan Bapak juga bilang bahwa sebelumnya berkolaborasi dulu dengan pihak terkait Dinas Sosial dan lain-lainnya. Nah, apa yang menjadi landasan kenapa yang nomor satu? Karena kan tadi Pak Emad juga ya menomorsatukan yang membantu itu Basnas. Kenapa Basnas dulu yang membantu gitu dibandingkan dengan pihak-pihak terkait tersebut? Iya, karena di Basnas itu adalah tidak terlalu rumit prosesnya. Tidak terlalu rumit, misalnya harus ada disposisi dulu, misalnya di dinas instansi atau di birokrasi, nggak seperti itu. Apabila Basnas itu adalah uang zakat terkumpul lalu harus didistribusikan sesuai dengan 8 golongan tadi. Apabila masuk ke 8 golongan maka kayak gitu kira-kira. Jadi tidak harus ini nanti harus koordinasi istilahnya kedinasan, itu enggak. Tapi itu saya lakukan sebelum saya bismillah gitu untuk membantu warga Purwakarta yang di Kupang itu. Saya koordinasi dulu karena memang Basnas itu adalah tugasnya tadi itu bekerja sama dengan pemerintah untuk mengatasi hal-hal yang seperti ini. Baik. Nah, sekarang ingin ke Pak Ustadz. Pak, ini kan ada warga Purwakarta yang terlantar di NTT ya Pak ya. Nah, menurut Bapak, apa sih yang harusnya dilakukan oleh Pemkab Purwakarta nih? Sejauh yang mungkin Bapak juga tahu, apakah Pemkab ini turut berperan dalam penanganan kepulangan? Yang jelas, semua instansi yang terkait dengan hal ini harus dievaluasi. Apa aja itu Pak? Karena begini, saat itu kan saya upload di sebuah WA group, Purwakarta News Club, PNC. Di sana saya tahu, di sana banyak orang-orang yang berkompeten di dalam hal ini, termasuk instansi-instansi wakil rakyat. Ada semua di situ. Dari mulai DPRD, ya,
kabupaten, provinsi, bahkan DPR RI. Saya tahu mantau di situ. Saya tahu mantau di situ. Makanya saya pertama inisiatif saya langsung diupload di sana. Diupload bahwa KTP-nya diupload, ini orang Purwakarta ada yang terlantar. Ini KTP-nya. Dengan harapan saya respon. Ternyata yang respon itu malah relawan. Relawan. Ya, teman-teman relawan malah yang lebih respon. Nah, dengan berinisiatif menghadap pemerintah daerah, dalam hal ini Ibu Bupati Purwakarta, dan diupload juga di PNC itu bahwa relawan Kom ya, saya bilangnya begitu, Komara sedang bersama Bupati Purwakarta. Beliau bilang bahwa disampaikan ke Bupati Purwakarta, dan waktu itu disampaikan juga bahwa Bupati Purwakarta mengarahkan ke Disnaker. Bahkan saya pernah bilang, ini korelasinya apa dengan Disnaker gitu kan? Ini apa korelasi dengan Disnaker kok ke Disnaker gitu kan? Banyak hal ya yang dibicarakan waktu itu. Yang jelas saya aneh kenapa ke Disnaker. Sebetulnya itu ya, saya nggak tahu juga kenapa Bupati mengarahkannya ke Disnaker. Saya belum tahu. Yang jelas itu birokrasi seperti itu mungkin. Responnya hanya seperti itu. Tapi kesininya tadi berbelit-belit. Menurut orang-orang Purwakarta yang apa namanya, yang di NTT itu katanya berbelit-belit, udahlah gak mau, udah stres katanya. Tapi relawan meyakinkan terus kepada Pak Ahmad ya. Pak Ahmad meyakinkan bahwa bisa di Purwakarta itu banyak orang-orang yang peduli, termasuk badan-badan seperti Bajnas. Sebetulnya bukan hanya Bajnas, banyak. Dalam itu ya, mungkin lebih cepat Bajnas gitu ya. Banyak relawan pun kami udah siap gitu kan, mau eksekusi lah gitu lah istilahnya, kami mau eksekusi. Tapi alhamdulillah kami merespon baik atas responnya Bajnas, sehingga dalam enggak 1 hari itu proses. Lebih cepat ya, Pak ya? Lebih cepat. Tidak sampai 1 hari waktu itu, bahwa Kak, besok mau kapan pulang? Cuman Pak Ahmadnya dan kawan-kawan mau nunggu dulu, karena kami solidaritas teman-temannya yang dari Kerawang. Nah, katanya mau menunggu dulu. Sebetulnya waktu itu pas ada info Bajnas respon, besok juga udah mau pulang. Tapi intinya kan harus ada PCR dulu sekarang. Iya, karena memang lagi COVID juga ya Pak ya. Dalam hal itu. Nah, intinya luar biasa Basnas. Saya apresiasi yang sebesar-besarnya atas kinerja Basnas. Jadi responnya lebih cepat. Walaupun memang respon dari pemerintah Kabupaten Purwakarta juga ada respon, tapi kalah cepat sepertinya. Makanya harus dievaluasi. Sampai sana. Betul, harus dievaluasi. Tadi kan banyak juga rekan-rekanan Basnas ya. Tapi mungkin bukan tidak respon, tapi kalah cepat. Dalam ini harus cepat, harus disebar cepat kan. Sekarang belanja saja sudah nggak perlu ngagidik segala macam ya. Harusnya lebih cepat ya dengan keadaan sekarang. Ya. Nah gitu, jadi harus lebih cepat. Tunjukkan kepada masyarakat bahwa Purwakarta itu istimewa. Jangan sampai ada itu tadi ya, Rio. Saya sangat terenyuh sekali. Gimana Pak? Coba ya, di usia segitu harus nyebrang dengan tanpa pengalaman. Beliau itu tidak ada pengalaman untuk kuli sipil ya, untuk di sipil lah. Karena kali pertama juga ya. Iya gitu kan, baru keluar sekolah. Yang harusnya itulah pemerintah Purwakarta itu disediakan lapangan kerja, seharusnya diarahkan. Walaupun memang ada ya iklan-iklan untuk lowongan kerja, tapi kenyataannya anak yang di usia dini begini harus kuli bangunan, masa sih gitu kan? Masa sih gitu, baru keluar sekolah udah mau kuli bangunan, masa sih gitu. Dengan nama Purwakarta istimewa itu sangat menyayangkan. Intinya Purwakarta harus dievaluasi dari hal ini ya, harus dievaluasi, banyak dievaluasi yang terkait dengan instansi-instansi yang terkait dengan hal ini. Saya gak tahu lah apa gitu kan, dinas apa gitu kan, badan apa, yang jelas harus dievaluasi. Dan juga mungkin untuk Basnas juga
sekarang udah baik, mudah-mudahan lebih istimewa lagi. Mudah-mudahan ya Pak Agar ya. membawa Amin. nama Purwakarta istimewa. Lebih baik lagi Purwakarta Betul, ya. jangan sampai ada kata-kata ketika ada masalah susah, rumit dan lain sebagainya. Dipermudah ya. Ya, begitulah, dipermudah. Karena yang saya dengar kan Purwakarta itu harus mudah. Oke, baik. Bapak ditahan dulu, kita akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita akan lanjutkan. Pemirsa, kami juga sudah mengundang Kepala Dinas Sosial Pak Asep Surya dan Kepala Dinas mendelegasikan kepada Kabid Rehabilitasi Sosial Pak Teddy. Namun beberapa saat sebelum acara dimulai beliau berhalangan hadir. Gitu. Oke, baik, sekarang saya ingin lanjutkan kepada Pak Ustadz. Bapak melanjutkan tadi apa yang Bapak utarakan terkait dengan evaluasi keseluruhan pemerintah Kabupaten Purwakarta agar tidak ada lagi nih terjadi hal serupa seperti yang dialami oleh Pak Emad. Nah, kalau tadi evaluasi keseluruhan dari pemerintah kabupatennya, kalau sekarang menurut Bapak nih dari di pihak dinas sosialnya, apa sih yang harusnya dilakukan oleh Dinsos dalam penanganan warga yang terlantar? Nah, sebetulnya begini ya. Seharusnya yang dilakukan oleh Dinsos itu juga harus ada pembinaan terhadap organisasi-organisasi yang dinaungi oleh Dinsos, seperti Karang Taruna. Karena hal ini berkaitan sekali dengan ketenaga kerjaan. Tidak sedikit oknum-oknum Karang Taruna, ya, tidak tahu tugas dan fungsinya. Ya, yang seharusnya bergerak di bidang sosial, ini malah menjadi biro ketenaga kerjaan dengan meminta sejumlah uang terhadap calon tenaga kerja. Nah, ini harus dibina oleh Dinsos. Nah, agar fungsi dari Karang Taruna ini betul-betul sesuai dengan tugas dan fungsinya, sesuai dengan peraturan dan regulasi yang ada. Begitu. Dinsos ini harus dilakukan agar tidak ada hal seperti ini. Masa anak muda harus kerja kasar seperti itu, jauh juga sekolah jauh juga gitu kan. Ini berarti fungsi dari Karang Taruna mana? Mana yang di bawah? Saya dengar juga waktu menghubungi Pak Emad bilang katanya menghubungi kepala desa juga. Katanya aduh nyerah gitu kan. Bilangnya nyerah. Padahal di situ kan Karang Taruna itu ada di desa. Ada di desa. Apakah di desa itu belum terbentuk Karang Taruna? Nah, ini kan tanda tanya juga. Padahal yang saya tahu juga dari tingkat kabupaten juga ada Karang Taruna. Ada strukturalnya ada. Betul gitu. Artinya ke bawahnya pasti ada. Nah, dalam hal ini berarti Dinsos ini harus juga membina organisasi-organisasi yang ada di bawahnya. Begitu. Terus juga responnya untuk yang ada hal-hal yang terjadi seperti ini, tolonglah untuk birokrasinya tidak dipersulit. Iya, betul. Jangan diperpanjang. Sekarang ini kan segala sesuatu bisa dibicarakan. Seperti dalam halnya kemarin anggaran sudah dianggarkan ini kan dengan Covid bisa. Ini juga terdampak Covid. Kenapa Dinsos jadi lama? Ini saya juga jadi pertanyaan besar. Apa berhubungan dengan anggaran menurut Bapak? Anggaran, saya kira di Purwakarta ini anggaran ini cukup ya. Karena dari CSR-nya ada, ya. Dari pendapatan pajaknya. Saya kira di Purwakarta perusahaan-perusahaan tidak terlalu terdampak Covid. Yang terdampak itu hanya masyarakat bawah. Perusahaan-perusahaan masih bertengger, masih berjalan. Itu kan, apalagi Cilegong. Makanya saya pertama tanya, Cilegong itu kan basis industri ya di Purwakarta, salah satu Jatiluhur kan. Nah, kok malah orang situ, orang pribumi malah nyebrang ke NTT lagi jauh. Nah, ke NTT jauh. Padahal di situ ada industri. Ya, saya sangat heran. Ini peran pemerintah sebetulnya. Peran pemerintah. Karena masyarakat itu tuh yang penting kelihatan ada ini bakal menghasilkan uang, pasti dikejar. Artinya pemerintah dalam hal ini juga Dinsos jangan sampai ketika ada sesuatu yang sangat urgent, birokrasi itu sangat lama gitu kan. Berbelit-belit ya. Apalagi urgent ya Pak ya. Ya iyalah, nggak usah disposisi, udah bupati udah telepon udah cukup.
disposisi mah gitu kan, sudah cukup sepertinya. Dengan relawan kami itu langsung ke pusat, ke bupati, bupati kan langsung eksekusi langsung ke bawah, telepon di depan kami juga, tapi kenyataannya di bawah tidak bisa mengerjakan. Artinya di bawah ini tidak bisa mengerjakan, karena saya lihat sendiri bupati itu telepon ke bawahannya, dalam hal ini dinas terkait. Nah, tapi dinas terkait tidak bisa melaksanakan, artinya tidak bisa kerja. Nah, itu. Situ ya Pak ya. Oke, mungkin pertanyaan yang sama ini saya akan juga tanyakan ke Pak Saparudin. Ini menurut Bapak gimana nih Pak? Seharusnya gimana sih Pak Dinsos? Kalau tadi kan Pak Ustadz menjelaskan banyak ya. Kalau menurut sisi atau pandangan Pak Saparudin nih gimana? Ya, Dinsos itu memang seharusnya beliau yang menjelaskan ya. Peran Dinsos itu. Memang sayang sekalinya tidak hadir untuk hari ini ya, untuk menjelaskan supaya tidak keliru nih. Nah, saya juga tidak bisa bertanya. Iya, jadi tidak bisa. Gimana nih Pak? Iya itu, mestinya nanti pihak Cakra TV ya. Cipta TV. TV gitu kan. Cipta TV bertanya ke dinas sosial. Tapi intinya nanti mungkin kita akan koordinasi. Karena memang kami itu Basnas itu bergerak di bidang sosial gitu kan, maka nanti mungkin setelah ini kejadian ini mungkin nanti koordinasi itu akan intens dilakukan antara pihak Basnas dengan dinas sosial, dinas tenaga kerjaan, dengan Kesra misalnya, dan pihak-pihak terkait, sehingga tidak lagi terjadi hal seperti ini. Kalaupun terjadi lagi hal seperti ini, maka kita harus cepat tangkap. Karena kalau bukan kita siapa lagi mungkin ya Pak ya. Itulah kira-kira. Oke, mungkin Pak Ahmad, Bapak beberapa waktu lalu juga sempat ada informasi Pak, katanya konon pihak Dinsos ini akan membantu kepulangan melalui PELNI atau transportasi laut. Kenapa nggak jadi? Bapak tahu nggak ini? Saya itu nggak tahu ya sampai ke situ tidak tahu. Tidak tahu lah. Ya makanya waktu itu ya yang udah tadi saya omongin, teman saya menghubungi adiknya yang di Bawean, di Gresik itu, menghubungi Pak Bayu, ya Pak Bayu menghubungi Pak Ustadz itu. Jadinya. Balik lagi ke Pak Ustadz. Masalah ini saya nggak tahu lah itu, gimana Dinsos ininya saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Sebetulnya ada janji ya, kalau Apa itu? ini ke relawan itu sebetulnya nanti kalau pulang itu buat yang ke rumahnya itu nanti dikasih gitu. Tapi sampai saat ini kayaknya belum mungkin nanti sudah, mungkin birokrasinya itu yang panjang. Mungkin menunggu birokrasinya itu yang panjang, jadi ditempuh dulu mungkin gitu kan. Ya sebenarnya melalui Cipta TV ini saya nagih lah janji-janji ini, jangan janji-janji palsu. Jangan janji palsu. Kasihan, ini orang udah susah di sana, kesusahan, terus diberi angin surga gitu. Nyatanya nggak ada apa-apa. Nah, ya minimal nggak dikasih juga buat yang di rumahnya, atau disiapkan lapangan kerja untuk khusus untuk 8 orang ini. Bagaimana caranya? Banyak kok pekerjaan di Purwakarta saya lihat. Orang mana? Malah orang-orang jauh saya lihat. Kuli bangunan itu kayak gali apa? Gali-gali di jalan itu kan, gali-gali buat kabel segala macam, itu bukan orang Purwakarta. Apa orang Purwakartanya tidak mau? Ternyata orang Purwakartanya juga ke sana untuk gali itu. Sutet kan? Sutet. Berarti sama ya. Tapi saya lihat di Purwakarta buat gali-gali buat kabel saja gitu kan. Bukan orang Purwakarta. Ini kan lucu ini. Ini jangan dibiarkan seperti ini. Kalau dibiarkan orang datang terus dari luar Purwakarta, betah di Purwakarta, orang Purwakartanya tersingkirkan, padahal di sana tidak betah, stres di sana. Bisa-bisa nanti pulangnya maaf ininya, bisa-bisa nanti gangguan jiwa juga di sana gitu kan. Tapi untungnya baik tadi ya, di orang NTT itu baik-baik. Untung di lokasi itu. Coba kalau misalkan terjerumus ke daerah konflik, mereka nggak tahu dengan ketidaktahuannya, itu berbahaya. Ini alhamdulillah juga ya di daerahnya waktu Pak Ahmad ini dan kawan-kawan jatuhnya di daerah yang baik-baik gitu kan. Kalau misalkan ke daerah konflik, bagaimana nasib mereka? Nah, gitu. Karena tidak tahu nih daerah, yang penting terbang aja gitu kan. Yang penting terbang aja. Kan mereka juga nggak tahu. Sampai nggak tahu
apa jenis pekerjaannya. Ya. Sampai nggak tahu jenis pekerjaannya. Ini adalah PR dari pemerintah. Jangan sampai orang bekerja tidak tahu jenis pekerjaannya. Ya, apalagi tadi kan mendengar juga beberapa statement atau pernyataan dari Pak Emad dan juga kawan-kawan ya. Salah satu alasan mengapa mereka pergi ke NTT ini adalah apa Pak? Gaji ya, upah di Purwakarta yang memang seminimal itu. Nah itu menurut Pak Emad gimana nih Pak? Ya, memang untuk gaji seminimal itu kan kecil gitu kan. Masa di Purwakarta yang udah UMK-nya besar, kok masih ada gaji yang di bawah 100.000. Sedangkan UMK-nya itu udah besar gitu kan, paling besar Purwakarta, paling bagus gitu. Bahkan pabriknya aja banyak. Sekarang ada uang yang bekerja proyek ini malah gaji ada yang di bawah 100, ada yang 90 sampai 85.000. Kok nggak indah banget gitu kan kelihatannya gitu, mendengarnya juga. Tapi kok nggak ada reaksi dari ketenaga kerjaannya itu nggak ada. Ya, sementara kami yang keluar istilahnya bekerja sampai mendapatkan ya terdampar lah istilahnya, itu bisa kita kumpul ke Dinsos atau disarankan kita harus selektif, kita harus misalkan menghubungi Disnaker gitu kan. Sementara kalau kita hubungi oke, nggak masalah. Tapi sementara ini Disnaker apakah udah melihat atau tahu keadaan di bawah, misalkan gaji pekerja proyek itu sekian gitu kan. Kenapa nggak buka mata dan buka telinga gitu kan, harusnya gitu. Ngecek lah istilahnya gaji proyek ini sampai jatuhnya sekian atau 90 lah misalkan atau di bawah 100 gitu. Oke, mungkin ini terakhir harapan khusus dari Pak Emad mewakili kawan-kawan nih yang kemarin sempat terlantar di NTT, khusus kepada PMK Purwakarta ataupun juga pihak dinas sosial terkait, atau boleh kepada Bupati Purwakarta juga boleh disampaikan harapannya apa? Ya, harapan kami mungkin yang selama ini saya di sana gagal, ya mungkin ya sedikit besarnya ya inginlah dibantu apa adanya gitu istilahnya, mau ngasih apa atau mengasih pekerjaan atau lapangan kerja yang layak untuk kami, supaya kami ini tidak keluar lagi dengan harapan di sini pun ada pekerjaan intinya gitu kan, dengan gaji yang layak juga gitu. Ya kedepannya mungkin ya minta Kabupaten Purwakarta ya perhatikanlah kami orang-orang yang kecil ini dan yang susah gitu intinya gitu kan. Harapannya itu aja. Harapannya itu aja. Mungkin harapan singkat dari Pak Safarudin untuk pemerintah Kabupaten Purwakarta. Iya, ya saya rasa pemerintah tidak akan bisa mengatasi ini semua dengan sendiri. Mari kita bergandeng tangan, gitu kan, bergandeng tangan sesuai dengan kemampuan dan ikhtiar kita masing-masing. Jadi mari kita kerjasama antara pihak terkait, dinas sosial, tenaga kerjaan, Kesra, dan hal-hal yang bisa nanti sama-sama mensejahterakan masyarakat Purwakarta itu sendiri dan Basnas siap itu. Terakhir dari Pak Ustadz mungkin Pak Ustadz. Saya berharap pemerintah Kabupaten Purwakarta bisa mensinergikan antara tadi semua. Nah, agar kalau misalkan gotong royong kan jadi mudah, lebih mudah. Basnas saja dengan kesendirian itu kan mampu. Apalagi kalau misalkan gotong royong akan lebih mudah. Jangan sampai ini malah kerja sendiri-sendiri jadi susah. Susah sendiri. Akhirnya yang jadi korban masyarakat susah, rakyatnya jadi susah. Nah, intinya coba Kabupaten Purwakarta dengan pemerintah daerahnya, dalam hal ini Bupati Purwakarta tentunya harus bisa mensinergikan tadi yang disebut oleh Pak Ketua Basnas, Pak Safarudin, guru saya juga, nah, gitu kan, agar bisa mensinergikan, agar lebih mudah ke depannya ketika ada masalah seperti kemarin. Baik, hatur nuhun Pak Ustadz, hatur nuhun Pak Safarudin dan juga Pak Emad dan kawan-kawan tadi yang juga sudah hadir ke studio Cipta TV. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul lagi dalam keadaan sehat walafiat ya Pak ya. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik pemirsa, terima kasih, rupanya cakap-cakap pada malam hari ini telah berakhir. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan juga untuk selalu menggunakan masker. Saya dan segenap tim pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Cipta TV selalu di hati.